ketika kita salah memilih pasangan. Pelajaran untuk para perempuan: lebih hati-hati dan harus punya daya jika suatu saat terjebak dalam pernikahan yang seperti di neraka. Demikian pesan moral film Wanita Ahli Neraka. Oka Antara, yang berperan sebagai Wahab, suami Farah, mengatakan manusia bisa jadi iblis paling menyeramkan dan menakutkan jika tidak bisa menahan dirinya. Penulis naskah Lele Laila mengungkapkan Wanita Ahli Neraka bukan hanya horor, tetapi sebuah perjalanan yang menyentuh sisi terdalam tentang kepercayaan dan cinta yang berbalik menjadi ketakutan. Film ini mengajak penonton untuk melihat bahwa tidak semua yang tampak indah di luar itu selamanya benar di dalamnya. Kadang, keputusan yang kita buat demi kebahagiaan justru menjadi sebuah perjalanan menakutkan yang mau tidak mau harus berani kita hadapi. Disutradarai oleh Farishad Ilad Juba dan ditulis oleh Lele Laila, film ini menggabungkan elemen horor psikologis dan spiritual dengan tema surga dan neraka. Tak hanya satu, ada banyak pesan moral yang bisa dipetik dari film ini. Di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11, Allah firmankan Siti Asyah diperumpamakan istri beriman yang taat walau bersuamikan Fir'aun. Si Farah di film ini diperumpamakan seperti itu, solehah taat beribadah, tapi dia mendapat kezaliman dari suaminya. Tak hanya menanti penayangannya di bioskop, penggemar horor dapat merasakan langsung sensasi menakutkan Wanita Ahli Neraka melalui Bilik Neraka by Wanita Ahli Neraka. Bilik Neraka itu hadir di Cipelas Parung serta di Blok M Plaza, dan sukses menarik perhatian pengunjung. Bilik ini menawarkan pengalaman singkat penuh kengerian dan ketegangan melalui suara-suara jeritan kelam dan sekilas adegan film yang menakutkan. Para penonton memberikan sambutan luar biasa, mengaku tak hanya dibuat tegang, tetapi juga tergugah oleh pesan-pesan mendalam yang tersirat di balik kengerian film ini. Penonton juga memuji akting Feby Rastanti sebagai Farah di film ini. Film ini mengisahkan Farah, diperankan Feby Rastanti, seorang santriwati yang menikah dengan Wahab, diperankan Oka Antara, seorang calon bupati, dengan harapan mencapai kebahagiaan surgawi. Wahab adalah seorang politikus muda yang hendak memulai proses kampanye, datang ke pondok guna mencari istri. Seketika Farah mencalonkan diri, dan keduanya pun menikah. Rumah tangga mereka terlihat harmonis. Farah setia mendampingi kampanye sang suami, sedangkan Wahab menunjukkan sisinya yang lembut dalam bertutur kata. Tapi kelembutan Wahab justru dijadikan pengingat oleh naskahnya, bahwa monster bernama suami jahat tidak melulu harus mengeluarkan bentakan. Bagaimana Wahab dengan senyum simpulnya mengerdilkan perasaan Farah dan menganggapnya angin lalu, pula tak memandang serius gagasan-gagasan sang istri, juga wujud kejahatan. Sampai Farah mulai curiga bahwa demi memenangkan kampanye, Wahab memakai bantuan ilmu hitam. Kecurigaan itu timbul setelah Farah kerap melihat sosok wanita berkerudung hitam, yang tampak lebih mengerikan dengan kostum serta riasan sederhana miliknya, daripada banyak hantu bermuka rusak di banyak horor lokal. Farishad Ilad Juba masih mengandalkan jumpscare berisik dan generik dalam memunculkan teror si hantu, tapi minimnya inovasi itu mampu ditutupi oleh ketepatan timing. Memang tidak seberapa kreatif, namun perihal mengageti penonton, ia tampil efektif. Terdapat satu sekuen yang paling menonjol, yaitu saat Ustaz Irfan berusaha meruqyah Farah. Tatkala horor lain sebatas berkutat pada trik sederhana seperti kayang untuk membungkus adegan kesurupan, Wanita Ahli Neraka melipat gandakan skalanya, dengan membuat si karakter melakoni gerakan-gerakan yang jauh lebih ekstrim. Hasilnya seru. Apalagi didukung totalitas Feby Rastanti mengolah emosi, yang membuktikan kelayakannya mengisi daftar Scream Queen Indonesia.
Babak ketiganya mengalami penurunan intensitas akibat pacing berlarut-larut akibat guliran cerita yang bertele-tele. Dampak dari puncak pertikaiannya pun berkurang drastis. Wanita ahli neraka, dengan kemampuannya mengolah elemen religi, hadis, ayat suci, ceramah, sebagai bagian substansial daripada sebatas pernak-pernik, layak mendapat klimaks dan resolusi yang lebih menggigit. Tidak banyak horor religi Indonesia yang menjauh dari paham konservatif terkait gender, dengan mengingatkan bahwa mematuhi bukan berarti bersedia untuk diperbudak.